Shalom Elohim. Puji Tuhan, kita beribadah kembali di awal tahun yang baru ini. Dan saudara, ketika kita menjadi semakin berumur ya, kita semakin menjadi bertambah usia kita akan mulai memikirkan apa selanjutnya hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan ketika usia kita bertambah. Tetapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada hari ini tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita ketika kita semakin hari semakin sering bersama Tuhan. Karena begini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada banyak kita yang sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi sukacita kita tuh nggak full. Sukacita kita itu tidak penuh. Kenapa tidak full? Kenapa tidak penuh? Karena kita tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita tidak berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Kita berjalan seperti yang kita mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Dan disitulah menjadi persoalan, disitulah menjadi masalah ketika saudara dan saya tidak tahu bahwa kita berjalan tidak seperti yang Tuhan mau. Disitulah persoalannya. Contoh ya, ketika Daud diberikan tugas oleh bapaknya Isai untuk menjaga kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Cuma 2-3 ekor. Bayangkan saudara. Anak sekecil itu, dia usianya sekitar 16 tahun begitu. Dia diperintahkan oleh bapaknya Isai untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dia setia mengerjakannya. Mari kita lihat diri kita kalau kita seperti itu. Kalau kita diberi tugas yang remeh, yang sederhana, oleh orang yang percaya kepada kita, apakah kita mengerjakannya itu dengan baik dan benar? Alkitab berkata bahwa kalau engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan setia dalam perkara-perkara besar. Alkitab mencatat ketika Daud cuma menggembalakan kambing dombanya 2-3 ekor, di Alkitab dikatakan ada beruang, betul? Ada singa. Daud menghalau mereka semua dan mematahkan mereka semua, membunuh mereka semua demi menjaga kambing dombanya yang cuma 2-3 ekor. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa punya perspektif seperti ini. Kan cuma 2-3 ekor, ya sudahlah, abaikan saja. Mau dimakan beruang, mau dimakan singa, pasti saja. Tetapi Alkitab mencatat, tatkala Daud mau menghadapi Goliat, Saul bilang begini sama dia, mengapa engkau berani menghadapi orang Filistin yang tidak bersunat itu? Daud bilang begini. Ketika Saul ngomong begitu kepada Daud, Daud bilang begini, hambamu ini terbiasa mengalahkan singa dan beruang dan menghancurkan mereka. Hambamu ini biasa. Kata biasa itu membuktikan bahwa Daud setia dengan pekerjaannya sebagai gembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Jadi kita melihat
Tatkala kesetiaan Daud dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan ayahnya, itu ternyata memantik surga, ya. Tiba-tiba surga tercelikan, surga terbuka, lalu surga melihat pekerjaan Daud yang begitu setia untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba yang cuma 2-3 ekor dari singa dan beruang. Dia begitu militan untuk menjaga dan menegakkan tanggung jawabnya kepada pekerjaannya sebagai penjaga kambing domba ayahnya. Coba kita lihat diri kita. Apakah kita setia dengan pekerjaan kita? Kita setia dengan panggilan kita? Kita setia dengan pelayanan kita? Kita setia dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Ketika saya melayani di Palembang, jemaatnya besar, jemaatnya banyak, jemaatnya bertumbuh. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya menggembalakan jemaat di Jakarta ini, ya seperti ini. Bisa dibilang 2-3 ekor kambing domba. Di sana itu ribuan. Khotbah itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima itu ribuan. Jadi kalau saya khotbah, lalu altar call, begitu ya. Ini cerita waktu saya masih di Palembang ya, masih tugas bolak-balik Jakarta Palembang. Saya kembali ke Jakarta hari Sabtu atau hari Jumat sore, lalu hari Sabtu kita doa di sini, lalu hari Minggu saya pelayanan, nanti pada Senin pagi saya kembali lagi ke Palembang, kerja lagi. Tapi pekerjaan saya di sana kadang-kadang hari Minggu saya khotbah, diminta khotbah sama teman saya yang gembala setempat. Bayangkan kalau saya habis khotbah itu, pada saat altar call, itu yang datang ke depan tuh ratusan. Jadi sampai-sampai kalau saya tumpang tangan dan orang pada manifest, itu sampai dinasehatin sama Ibu Gembala, Ibu Andit, tolong dipercepat altar call-nya, karena jemaat yang mau datang jam berikutnya itu sudah macet. Karena mobil dari parkiran belum keluar, ini mau masuk. Begitu padatnya dan begitu bertumbuhnya itu gereja. Godaannya apa? Karena jemaat di sana saya layani dengan sungguh-sungguh, saya bertanggung jawab terhadap panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Dimanapun saya berada, saya selalu melayani Tuhan. Jemaat di sana sangat mengasihi saya, sangat mencintai saya. Jadi waktu saya kembali ke Jakarta, mereka menangis. Dan mereka meminta saya jangan kembali ke Jakarta. Udah Pak Anjar di sini aja bersama kami melayani Palembang ini perlu lawatan Tuhan, Sumatera Selatan dilawat Tuhan, biar kita bersama-sama dengan Pak Sabta. Pak Sabta itu teman saya gembala di sana. Itu godaan yang luar biasa, saudara. Teman saya tuh udah minta saya tuh membantu dia. Memang saya sudah bantu, saya sudah mengembangkan cabang di sana sampai cabang itu bertumbuh dan saya dicintai. Bayangkan, ini baru bicara tentang kasih, cinta, belum lagi pemberian. Ini godaan. Setiap habis khotbah, ya jemaatnya tuh diberkati, terberkati. Mereka selalu bawa bingkisan, macam-macam, ada makanan, gift-giftnya tuh macam-macam. Sampai saya merasa agak risih, karena diberikan di depan jemaat. Saya agak risih menerimanya, karena saya nggak biasa menerima, saya biasa memberi. Kalau saya tanya istri saya, dia pasti pingin saya di sana. Kenapa? Bukan masalah gerejanya besar, tapi masalahnya saya punya teman yang sepantaran, sesama hamba Tuhan, sesama pendeta, sesama gembala. Dan itu teman saya.
Tapi saya punya tanggung jawab di sini. Di sini. Bayangkan, itu berbulan-bulan ketika saya sudah di Jakarta, ditelepon terus sama jemaatnya, sama pengerjanya, Pak Anjar. Saya sampai, ya namanya manusia kan, kadang-kadang kasihan, belas kasihan itu selalu ada. Cerita ini nggak pernah saya ceritakan, baru sekarang saya buka. Karena saya tidak mau melukai jemaat dan para pengerja di sini. Untuk mencapai level dikenan Tuhan, itu Daud tuh setia dengan cuma 2-3 ekor. Mungkin nggak Daud itu minder? Mungkin nggak Daud itu minder? Mungkin nggak saya itu minder? Sementara gereja-gereja lain pada bertumbuh, teman saya bertumbuh, gereja sampai ribuan, jemaatnya begitu diberkati. Sepertinya saya tidak, stuck gitu. Kadang-kadang saya minder. Saya berpikir, Tuhan kok gereja saya tidak bertumbuh ya? Sampai pada suatu ketika, teman saya itu Sabta cerita, dia melihat ada sebuah gereja di Amerika, di New York. Gerejanya kecil, dan itu yang mengembalakan African American, ya. Tapi itu gereja sangat kuat hadirat Tuhan, sangat. Dan pendeta gembalanya tuh khotbahnya tuh sangat dalam gitu. Pertanyaannya, kenapa kecil? Lalu saya ingat cerita daripada David Yonggicho. Dahulu bernama Paul Yonggicho. Pendeta Paul Yonggicho itu adalah pendeta dengan gereja terbesar. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin masih di Asia. Berasal dari Korea Selatan. Suatu ketika dia dibawa Tuhan ke surga. Bayangkan, pendeta besar, terkenal, bahkan waktu saya masih di Jayapura sekalipun, saya masih muda, ya baru bertumbuh di dalam Tuhan. Saya di Jayapura, saya sudah dengar nama beliau sebagai pendeta besar dari Korea dengan gereja yang besar. Jemaatnya bisa sampai 500.000, bayangkan. Itu kalau dia pelayanan ke Papua, dia sampai bawa pesawat jetnya sendiri. Di situ ada dokter, di situ ada nakes, ya, tenaga kesehatan, di situ ada bidan, suster, dan segala macam obat-obatan. Pelayan-pelayan Tuhannya semua, dokter dia siapkan semua. Jadi dia KKR sekaligus dia pelayanan. Jadi dia KKR bukan hanya kesembuhan ilahi, tapi juga kesembuhan by dokter, oleh dokter. Itu dia buka seperti itu. Bayangkan. Itu saudara bisa bayangkan berapa ratus juta duit yang harus dia keluarkan untuk setiap dia pelayanan penginjilan ke seluruh dunia. Kebetulan pada saat itu dia ke Papua. Apa yang terjadi? Dibawa Tuhan dia ke surga. Dibawa Tuhan dia ke surga. Ketika dia di surga, dia begitu bangga, dia begitu senang. Dia ketemu dengan Tuhan dan dia melihat orang-orang kudus, para kudus yang dia sudah tahu. Oh ini Abraham, oh ini Daud, oh ini Paulus, oh ini rohnya. Walaupun dia tadi tidak, tapi ketika dia melihat, oh dia tahu. Sampai pada satu titik dia tanya sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku dekat? Cari tempat yang dekat dengan tahtamu.
Siapakah yang berada di situ? Dia berpikir di situ Abraham kah, Musa kah, Daud kah, Simon Petrus kah, atau Paulus kah? Dia berpikir seperti itu. Yang ada dekat tahta surga. Apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke tempat yang sudah seharusnya dekat tahta, dia melihat itu bangunan rumah anak Tuhan yang luar biasa bagusnya, megahnya, nggak bisa dikatakan. Dia kaget, itu rumah siapa? Anda tahu? Dia panggillah si pemilik rumah itu. Dan si pemiliknya itu keluar. Betapa kagetnya Paul Yonggi Cho. Dia tidak menyangka bahwa yang keluar itu bermata sipit. Ternyata itu orang Korea. Dia berpikir, siapakah gerangan orang ini? Saya tidak kenal dia, namanya tidak tercatat dalam list pendeta-pendeta besar Korea. Ini siapa? Tuhan bilang gini, kau tidak tahu dia? Kau tidak tahu namanya? Kau tahu apa yang dia kerjakan? Dia itu hanya koster gereja, cleaning service, OB gereja. Ini habis ibadah, bangku dirapiin, disusun, lalu kemudian diletakkan di tempat yang semestinya seperti kayak gini di pojok, lalu dia nyapu, dia ngepel. Udah nyapu ngepel, lampu dia matiin. Selesai semua rapi, gereja itu kan besar, saudara. Bayangkan gereja besar. Jadi berapa lama dia nyapu ngepel itu? Beda dengan gereja ini kan, sekali sapu sepel ya 10 menit, 15 menit selesai. Itu agak lama. Memang banyak juga koster-koster yang lain. Nah, udah selesai semuanya, dia matiin lampu, lalu dia turun, dia pergi ke ruang pastori. Di ruang pastori itu semua jadwal pendeta besar Paul Yonggi Cho tercantum. Jadwal keliling dunia, khotbah di mana, seminar di mana, pertumbuhan gereja. Paling sering pertumbuhan gereja. Kalau pendeta Paul Yonggi Cho seminar pertumbuhan gereja, itu paling banyak orang-orang Indonesia datang ke sana. Salah satu gereja Indonesia yang menginduk kepada Yoido, dia Yoido Church itu, pendeta Paul Yonggi Cho itu adalah GBI-nya Mawar Saron Pak Yakob Nahuy. Sekarang Pak Yohanes anaknya, Pak Yohanes Nahuy. Itu Pak Yakob itu selalu ke sana dan dia selalu hatinya itu dekat dengan Paul Yonggi Cho. Makanya nggak heran GBI Mawar Saron Jakarta itu kayak apa besar, megah. Yoido Church Gospel lebih besar lagi. Dia pergi ke pastorinya dan dia catat semua jadwal pendetanya. Dia lipat, dia udah catat semua kemana beliau pergi. Dia masuk ke gereja yang gelap tadi dan dia berdoa di pojok itu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, tidak ada yang nanyain. Dan dia tidak pernah begini. Seringkali kita begini. Puji Tuhan Pak Anjar, selamat ya, sukses selalu. Saya doain terus Pak Anjar. Pak Anjar sukses dalam pelayanan. Itu kadang tulus, kadang carmuk. Betul nggak? Pak Pendeta, saya doain Pak Pendeta loh. Pendeta sukses yang itu. Banyak yang begitu.
paling kelihatan kalau di gereja besar. Ya, adalah orang-orang yang datang salaman ke gembala yang lebih, Pak, saya lihat Bapak tiap hari, Pak. Maksudnya apa ya ngomong gitu? Nah, si poster ini nggak pernah ngomong gitu. Dia catat, dia selesai, itu dia doa. Dia doa. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Paul Yonggi. Ketika Tuhan ngomong begitu, Paul Yonggi nggak bisa ngomong. Tadinya dia sudah mau ngomong gini, ini nggak adil, ini nggak fair. Aku sudah melayani Tuhan dari aku muda, aku mendirikan gereja besar, aku membaptis ribuan orang, aku melantik pendeta-pendeta dari sekolah teologiku begitu banyak, aku keliling dunia, aku penginjilan, aku menobatkan ribuan jutaan orang di seluruh dunia. Ini nggak fair. Aku tiap hari berjuang mencari dana bagaimana untuk penginjilan. Aku harus melakukan ini itu. Tadinya dia mau ngomong begitu sama Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu hatinya. Tuhan bilang begini, anakku, engkau sudah mendapatkan semua apa yang kau mau. Perhatikan, engkau sudah mendapatkan semua apa yang kau mau. Ini bicara iman. Kalau kita beriman, semua yang kita imani terjadi. Amin? Amin. Tetapi ketika Tuhan ngomong begitu, ada pertanyaan di balik itu yang tersirat, yang lebih dalam, yang bisa kita katakan begini. Apakah semua yang kita imani itu betul-betul kehendak Allah, atau itu kerinduan kita yang begitu besar supaya itu terjadi? Itu persoalan. Itu persoalan. Ketika Tuhan bilang, semua yang kau mau sudah kau dapatkan. Nama besar, terkenal, penghormatan, duduk di depan. Kalau ada makan prasmanan jamuan, engkau pasti duluan diminta. Orang tidak akan bergerak makan kalau engkau belum ambil makan. Saudara ngerti maksud saya? Engkau dapat nama besar, otomatis kau dapat cuan. Engkau populer, otomatis kau dapat popularitas. Namamu ranking teratas. Ini jadi persoalan loh nih buat kita semua yang menjadi, saya tidak mengkritik gereja besar, no, tapi saya melihat gereja besar kalau tidak sampai pada perkenanan Tuhan itu jadi masalah. Jadi ketika dia ditanya sama Tuhan, apakah kau mengenal kostermu? Engkau saja tidak tahu namanya. Wah, itu dalam banget Bapak Ibu. Dalam banget. Dia tidak tahu sama sekali siapa nama kosternya. Mungkin tinggalnya dimanapun dia tidak tahu. Mungkin persoalan hidupnya pun dia tidak tahu. Mungkin dia tidak pernah menanyakan bagaimana keadaanmu hari ini, bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu. Itu problem gereja besar. Jadi setelah dia ngomong begitu, tadinya dia mau komplain sama Tuhan, jadi dia tidak jadi komplain karena Tuhan sudah tahu hatinya. Lalu dia bilang, Tuhan, berikan aku kesempatan. Saya ngomong gitu menangis, saudara. Kenapa? Kadang-kadang dunia tidak menghargai apa yang dikerjakan oleh orang yang tulus. Betul atau tidak? Saya tahu memang ada sedikit agak begini ya, agak merendahkan gereja besar terhadap gereja kecil. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita, kalau engkau sampai pada hatinya Tuhan, engkau tidak akan minder. Yang mengerti katakan amin.
Jadi ketika dia diberikan kesempatan untuk kembali lagi, lalu dia siuman ya, dia hidup lagi. Ketika dia langsung bilang begini, mulai hari ini aku tidak mau pergi penginjilan kalau tidak disuruh Tuhan. Kalau kita punya uang, kita bisa bikin program apa aja, betul nggak? Kalau gereja punya uang, gereja bisa bikin apa saja, betul tidak? Dan itu yang banyak dilakukan oleh gereja. Tetapi ketika dia siuman dari peristiwa itu, dia sadar sesadar-sadarnya, dia bilang, mulai hari ini aku tidak mau lagi pergi penginjilan kalau tidak disuruh Tuhan. Aku tidak mau pelayanan kalau tidak disuruh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, aku tidak akan pergi. Dan sejak itu juga dia ganti namanya dari Paul menjadi David. Dia ganti dari Paul yang begitu suka berkhotbah menjadi Daud yang suka menyembah, suka berdoa, suka menyanyi dan bermazmur, suka menyanjung Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Sejak saat itu dia berhenti total dari segala panggilan yang bukan dari Tuhan, dan dia banyak stay di Korea. Dia banyak berdoa. Makanya sejak itu kita jarang mendengar Paul Yong Hee Cho KKR di mana-mana. Pak Pendeta, Pak Anjar, apa salah kalau KKR? Nggak salah kalau disuruh Tuhan. Ya, mengerti, katakan amin. Tapi banyak orang, kemana Pak? Saya mau pelayanan nih ke sini. Kadang-kadang saya bertanya, itu disuruh Tuhan atau kau mau sendiri? Saudara, kita harus hidup sampai kepada perkenanan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Perkenanan Tuhan itulah yang menjadi barometer kita benar atau tidak di hadapan Tuhan. Pak Pendeta, kalau begitu bagaimana gereja-gereja? Saya tidak mau menyalahkan gereja. Masing-masing kita semua tidak usah menunjuk orang lain, tidak usah menunjuk gereja-gereja lain. Tunjuk dirimu sendiri. Apakah engkau sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apa yang belum kau lakukan? Apa yang belum kau kerjakan? Apa yang belum engkau maklumatkan, umumkan kepada Tuhan, kepada dunia? Karena dunia dan iblis ingin engkau tidak melakukan apapun, ingin engkau melakukan apa yang kau mau, ingin engkau masuk ke dalam programnya dia. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan kata di situ, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi untuk sampai kepada berkenan, kita harus melakukan segala kehendak Tuhan. Apa Pak kehendak Tuhan? Saya kasih contoh saja. Tadi kita sudah melihat
Daud begitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan ayahnya untuk menggembalakan kambing domba. Betul tidak? Lihat diri kita sekarang. Sebagai pekerja, sebagai pegawai, sebagai owner, sebagai businessman, apakah kita sudah melakukan itu dengan benar, dengan baik dan benar? Bukan hanya benar, bukan hanya baik, tapi baik dan benar. Apakah kita sudah penuh tanggung jawab, dedikasi, penuh integritas melakukan itu? Ini kita sedang mengenakan jubah raja kita. Amin. Karena imamat rajani, kita sedang mengenakan jubah raja. Apakah kita melakukan itu? Daud secara letterlek sebagai gembala, dia melakukan bisnis ayahnya dan dia menerima upahnya dari menjaga kambing domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor. Dia sedang mengenakan jubah raja. Kita lihat dulu ya sebelum saya jelaskan lagi. Kita ulangi lagi. 1 Petrus 2 ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, betul? Bukan kita, tetapi Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita sekarang sudah terpilih. Amin. Puji Tuhan. Lalu Alkitab berkata apa? Imamat yang jadi kita imam sekaligus raja. Kita mengenakan jubah imam dan mengenakan jubah raja. Ketika Daud diberikan tugas tanggung jawab kepadanya untuk menggembalakan kambing domba ayahnya, dia sedang melakukan bisnis bapaknya. Dia mengenakan jubah raja. Dia mengenakan jubah raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita kudus artinya kita sudah dipisahkan. Kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak terpilih. Kita beda. Itulah sebabnya kita tidak boleh melakukan apa yang kita mau, mengerjakan apa yang kita kehendaki. Tidak. Kita harus seperti Yesus. Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku. Jadi Tuhan Yesus kerjaannya memama Bia, tugas-tugas yang dari Bapa di surga Dia kerjakan. Kehendak Bapa, bukan kehendak Dia. Kalau kehendak Dia tidak mau menjadi manusia karena Dia Allah. Tapi Dia diutus untuk menjadi manusia. Supaya kamu memberitakan umat kepunyaan Allah sendiri. Kita milik Allah. Jadi bukan milik kita sendiri. Jadi semua program-program kita adalah dari semua harus saudara pikirkan itu. Kadang-kadang kenapa kita stres, depresi dan seterusnya? Karena seringkali itu bukan dari kehendak Allah. Dari kehendakmu yang tidak tercapai, lalu kau menjadi stres. Engkau tidak sesuai target, tidak sesuai rencana, engkau menjadi stres, depresi. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dia tidak akan melebihi kekuatanmu. Apabila kau dicobai, engkau akan diberikan jalan keluar. Nah, pertanyaannya, pencobaan kita itu datang dari siapa? Dari diri kita atau dari Tuhan? Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tidak pernah. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Lalu bagaimana Pak Pendeta kalau
gereja-gereja besar itu berhasil dengan program-programnya. Saya tidak bisa menghakimi. Tapi terbukti, tadi Yesus bilang, engkau sudah mendapatkan semua yang kau mau. Amin. Nama besar, terkenal, dan seterusnya, bla 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 bla. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Tetap tidak bagaimana. Pokoknya ikut Yesus. Nanti Tuhan kasih tahu caranya yang terbaik, terindah, termanis. Amin. Itulah sebabnya dia mengganti namanya menjadi Daud, artinya yang dikasihi. Dia mau dikasihi Tuhan. Yang dikasihi. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang kita harus keluar dari kegelapan kita. Kegelapan kita itu kadang-kadang kita ciptakan sendiri. Yaitu apa? Kita tidak nurut sama Tuhan. Kita punya mau sendiri, kita punya hikmat sendiri, kita punya keinginan sendiri. Sehingga kita jadi gelap. Nggak ada jalan keluar ya? Kok buntu ya? Coba kalau lepaskan keinginanmu. Lalu terang itu datang. Tuhan datang. Karena dialah, kalau kita sudah melepaskan semua program-program kita mulai mengandalkan Tuhan, Tuhan baru sebelum kita melepaskan semua keinginan kita dan program-program kita, Tuhan tidak akan pernah bisa menolong kita, menopang kita. Nggak bisa, karena kita lebih kuat keinginannya daripada kemauan Tuhan. Karena kita punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu yang merajai hati kita, bukan kehendak Allah. Nah, ketika Daud diberikan bisnis itu, dia mengenakan jubah raja. Dan dia mengalahkan singa dan beruang. Tanggung jawabnya luar biasa. Walaupun cuma 2-3 ekor, dia mau baku hantam, mati-matian melawan singa dan beruang. Itu luar biasa. Itu tentang jubah raja. Jadi kita sekarang kan di dunia untuk cari makan, cari nafkah, kita mengenakan jubah raja. Itu bisnis kita. Oke. Good, bagus. Harus begitu. Tetapi kita juga harus mengenakan jubah imam. Lalu Daud apa yang dia lakukan dengan jubah imam? Alkitab mencatat sebagian besar Mazmur itu ditulis oleh Daud. Pembuktian bahwa dia menulis Mazmur itu semua cerita tentang cinta kasih, tentang kebaikan, tentang anugerah, tentang kemurahan, tentang Tuhan, tidak ada yang lain. Dan dia selalu membangun dirinya. Dia mengatakan, orang fasik akan lenyap, tetapi orang benar akan ditinggikan Tuhan, akan diangkat Tuhan, akan dibela. Dia selalu meninggikan Tuhan dan membela kebenaran. Dan dia menyatakan walaupun dia sedang berada di dalam lembah kekelaman, dia selalu mengatakan yang benar, yang baik, yang benar, yang baik. Dia tidak pernah kalah dengan pikiran-pikiran dunia yang sedang mendakwa atau menyerang dia ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba itu. Walaupun dia anak muda, ketika dia berada di padang gurun itu, ketika malam tiba, kambing dombanya sudah tidur, dia masih berdiam di api. Dia masak api unggun. Dia menulis syair Mazmur. Bayangkan saudara, itu seorang imamat rajani. Jadi kalau ada anak Tuhan terlalu condong dengan jubah raja, saya pastikan engkau tidak melakukan kehendak Allah. Engkau tidak melakukan kehendak
Nah, ketika Tuhan berkata, aku mendapati Daud seorang yang berkenan, mendapati. Saya mau kita semua di sini itu didapati oleh Tuhan, orang-orang yang berkenan kepada Dia. Amin. Dulu saya minder kalau gerejanya kecil, tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena saya mengerti panggilan Tuhan. Karena Tuhan bilang, kamu harus mendewasakan jemaatku. Kau muridkan, kau dewasakan. Karena saudara, orang menjadi dewasa itu ternyata nggak mudah. Betul tidak? Dewasa rohani itu nggak mudah. Banyak orang kecewa karena tersandung oleh pendeta yang tidak dewasa, oleh hamba Tuhan yang tidak dewasa, oleh pengerja yang tidak dewasa. Masih ada gontok-gontokan, iri hati dan seterusnya yang tidak dewasa. Memang gereja tidak ada yang sempurna. Kalau gereja sempurna, itu semua ada di surga. Uang di surga aja Lucifer masih bisa berontak, betul tidak? Sampai dia dicampakkan ke bumi, betul tidak? Lucifer aja masih bisa berontak, apalagi kita di sini. Tetapi Pak Pendeta kan nggak begitu juga. Iya betul. Walaupun di sini banyak yang tidak sempurna, tapi ya nggak gitu juga. Benar nggak Bapak Ibu? Tetap kita harus dewasa, kita harus berubah. Siapa di sini yang siap untuk menjadi berkenan kepada Tuhan? Kok cuma 4? 1, 2, 3, 4. Yang lain ngapain? Yang lain belum siap. Lagi mikir. Siap nggak ya? Siap nggak ya? Saudara, iblis itu selalu membuat kita ragu-ragu. Karena itu pekerjaan dia. Saya tidak pernah ragu dengan apa yang saya putuskan. Saya tinggalkan itu gereja besar, dan saya tetap setia dengan 2-3 ekor domba. Yang saya cari apa? Perkenanan tuh. Mari kita bangkit berdiri. Jadi Daud, dia stabil, dia seimbang, dia mengenakan jubah raja dan dia juga mengenakan jubah imam. Dia menulis banyak mazmur, itu membuktikan bahwa hubungan dia dengan Tuhan intim. Dia mengenakan jubah imam, dia memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau kita terlalu condong dengan jubah raja kita, mencari cuan, mencari nafkah, mencari karir, dan seterusnya, tanpa kita pernah menyeimbangkan dengan imamat kita, dengan jubah imam kita, maka kita berada dalam kondisi yang jangan sampai nanti Tuhan ngomong gini, kalau di surga, siapa yang suruh kamu begitu? Kan aku nggak pernah suruh. Saudara tahu ada seorang pendeta, ini menjadi guru saya secara iman, namanya Kenneth Hagin. Dia dari umur 20 sampai umur 40, dia seorang pendeta gembala. Luar biasa, gerejanya bertumbuh, dahsyat dipakai Tuhan. Kenneth Hagin lah yang mengajari saya bagaimana cara beriman, bagaimana berdoa dengan baik dan benar. Dialah mentor saya, walaupun saya tidak kenal dan dia tidak kenal saya, tetapi saya membaca buku-bukunya. Waktu saya pertama kali lahir baru, dia bukunya sering saya beli dan saya belajar dari dia. Hal-hal yang supranatural saya banyak menggali dari beliau. Sampai pada titik ketika dia berumur 40. Tuhan bilang begini sama dia, Kenneth, anakku, mulai sekarang,
Aku mau berhitung dengan engkau tentang pelayanan. Pas di umur 40, Tuhan bilang gitu sama dia, Kenneth anakku, mulai sekarang aku menghitung pelayananmu. Dia protes, dia bilang, Tuhan, bukankah aku sudah jadi pendeta gembala 20 tahun yang lalu? Kok baru dihitung sekarang ketika aku berumur 40? Tuhan bilang begini, hari ini di usiamu yang ke-40, engkau harus pergi penginjilan. Engkau harus jadi penginjil. Lalu aku bagaimana jabatanku sebagai seorang gembala? Tuhan ngomong gini sama dia, siapa yang suruh kamu jadi gembala? Waduh, mateng. Siapa yang suruh kamu jadi gembala? Bayangkan saudara, selama dia jadi gembala, tanda-tanda heran, mukjizat terjadi, banyak sekali jemaatnya disembuhkan, banyak sekali perkara-perkara supranatural terjadi. Kok masih bisa dibilang begitu sama Tuhan? Siapa suruh kamu jadi gembala? Wah, dia nangis itu. Jadi 20 tahun sia-sia. Saya ngomong gini nih dalam karena apa? Saya nggak mau jemaat ini, jemaat yang cengeng, jemaat yang memble. Saya mau kita dewasa, tahu panggilan kita. Kita tahu bagaimana menyenangkan hati Bapa. Seorang ibu rumah tangga sekalipun, kalau cuma dompleng iman suaminya, yang jadi imam kan suami, oke. Jadi dia cuma dompleng iman suaminya, itu pun juga salah. Dia harus banyak berdoa, dia harus banyak bersafaat, dia harus banyak berpuasa, dia harus banyak mengajar anak-anaknya dan juga mengajar suaminya, karena dia adalah tulang rusuk, bukan tulang tetangga. Jadi kalau tulang rusuk adanya di mana? Di kiri atau di kanan? Ya terserah, pokoknya ada di kiri kanan, betul tidak? Bukan tulangnya tetangga, bukan tulang punggung, dia bukan di belakang, tapi dan dia harus mengerjakan bagiannya. Apalagi kalau anak-anaknya tidak lahir baru, itu dia harus bergumul, dia harus menangis, dia harus meratap di hadapan Tuhan. Suaminya tidak lahir baru, tidak bertobat, keluarga besarnya tidak bertobat, tidak lahir baru, dia harus meratap, dia harus menangis. Jadi saudara, perkenanan Tuhan itu harus menjadi bagian daripada bukan hanya effort ya, tapi juga betul-betul inherent, melekat di dalam kita, dan itu sampai mati kita tidak akan berhenti untuk berkata, yes Tuhan aku mau. Bahkan sekalipun kita tidak dilirik, tidak dihormati, tidak dilihat. Daud seperti itu. Bahkan dia dihina oleh kakaknya sendiri. Ketika dia masuk ke medan pertempuran itu, dia bertanya sana sini, siapa itu Goliat? Orang yang tidak bersunat itu siapa? Itu orang tidak sopan sama Tuhan itu siapa? Sampai kakaknya sendiri ngomong gini, aku tahu keberanianmu, aku tahu kelancanganmu. Itu 2-3 ekor kambing domba mau dikemanain? Jadi dia minta, kamu pulang sana, urus tuh 2-3 ekor kambing domba. Tidak dihargai. Tapi Tuhan melihat yang tidak dihargai manusia. Maka pandai-pandailah kita mengenal Tuhan kita. Bagaimana kita menyenangkan Dia. Saya sudah bilang pada saat Natal, kalau seandainya seluruh gereja di Indonesia mengenakan jubah imam dan berdoa bagi bangsa ini,
bangsa ini lebih dulu banyak bertobat heboh. Betul tidak? Tapi gereja banyak mementingkan diri sendiri, terlalu mengenakan jubah raja daripada jubah imam. Sehingga tidak ada kegerakan, tidak ada perubahan, tidak ada transformasi. Luar biasa hari ini Bapak Ibu. Masih lemes ya, karena masih mikir, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Saudara, katakan dalam hatimu, saya mau berkenan di hadapan Tuhan. 1, 2, 3, saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Saya mengenakan jubah imam saya. Dalam nama Yesus, saya akan setia dengan panggilan ilahi, panggilan surgawi, menjadi alat di tangan Tuhan, supaya saya berkenan di hadapan Dia. Melakukan seluruh kehendak Bapa di muka bumi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan imamat rajani, berarti jubah imam itu lebih dulu dikenakan, baru jubah raja, bukan rajani imamah. Itulah sebabnya Daud berkenan di hadapan Tuhan, karena hatinya sering dan senang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan buat dia berhasil ketika dia mengenakan jubah raja. Sebab terlebih dahulu dia mengenakan jubah imamnya dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab. Bapa, di dalam nama Yesus, anak-anak-Mu ini Tuhan telah bermazmur demi nama-Mu, telah berjanji demi nama. Dan biarlah kuasa-Mu ya Roh Kudus menaungi semua kami, supaya kami benar dan setia di dalam segala jalan-jalan kami. Ketika mengenakan jubah imamat dan rajani kita, oh Yesus Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami, sekarang sampai selamanya kekal. Oh ya basandakara dalam ya basikala. Taruhlah tangan kananmu di dadamu, dan saya akan berdoa bagimu demi nama Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas engkau semua, menguatkan, menghibur, dan membuat engkau menjadi celik mata rohanimu. Mulai hari ini, engkau ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan ingin Tuhan menyertaimu seumur hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau layani, dibuatnya kau berhasil. Sebab Tuhan Allahmu, itulah benteng kekuatanmu, Dialah penghibur dan penolongmu, Dialah sejatinya satu-satunya yang akan menguatkan dan menghiburmu. Di dalam nama Yesus, terimalah damai sejahtera Tuhan, terimalah dalam nama Yesus. Hari ini kau berubah pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Di dalam nama Yesus, ada perkara supranatural terjadi dalam hidupmu, dan aku mematahkan segala kehendak bebasmu. Di dalam nama Yesus, aku menghancurkan segala kuasa iblis yang mendakwa engkau, yang membuat engkau tidak tahir, yang membuat engkau tidak kudus. Aku patahkan dalam nama Yesus, dan biarlah hidupmu penuh dengan kasih karunia, penuh dengan iman, penuh dengan kasih, penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, glory, haleluya. Sianakan nama lana yana masika. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu akan memberkati anak-anakmu, dan hari ini kami semua akan menjadi alat di tanganmu yang mulia dan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan baik,
Terbaik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kita yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan berkati saudara. Diberkati firman Tuhan pada sore malam hari ini. Amin. Haleluya. Diberkati Bapak Pastor Anjar dalam setiap pelayanannya, baik kesehatan, kekuatan, pengharapan yang baru dari Tuhan kepada kesenangannya. Tiba saatnya kita akan